Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sekarang kita akan meneruskan kajian bahasa Arab kemarin yang kita membahas tentang bab yang terakhir ya di dalam ilmu nahwu yang kita pelajari ini, yaitu bab i'rabil fi'li, bab perubahan tentang fi'il. Sedikit mengingatkan tentang kajian yang sudah kita pelajari kemarin bahwa kalimat fi'il ini ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Artinya kalimat fi'il atau kata kerja itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, fi'lun, kata kerja. Ini kan ada tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'lul amri, ada fi'lul mudhari. Mungkin antum masih terlalu asing ya dengan kata kerja ini, karena memang nanti pembahasan kata kerja ini fokusnya akan kita pelajari di sorof, di ilmu tasrif ya. Makanya antum agak sedikit kurang paham dalam perubahan-perubahan kata kerja. Ini tidak masalah, karena memang antum belum belajar polanya. Sebenarnya kata kerja ini ada polanya. Seperti curi, itu bisa mencuri, bisa dicuri, bisa orang yang mencuri. Nah, ini kata kerja yang dalam bahasa Indonesia itu bisa berubah-ubah. Kata kerja dalam bahasa Arab pun bisa berubah-ubah ya, dengan satu kata kerja. Makanya ini contoh, ini ada kata fi'il madhi ya, nasara, artinya telah menolong. Ini bentuk fi'il madhi nasara ini bisa berubah jadi fi'il amar, kata kerja, kata perintah ya, menjadi unsur tolonglah dan yansuru, sedang menolong. Kalau nasara telah menolong, fi'il madhi ya, ini telah menolong. Kalau yang ini unsur tolonglah, kalau yansuru akan menolong atau sedang menolong. Nah, ini pola yang seperti ini antum belum belajar. Makanya pahami dulu saja bahwa kata kerja itu ada tiga. Ada fi'il madhi, lampau zamannya. Ada fi'il amar, kata kerja menunjukkan arti perintah. Kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja menunjukkan arti waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, kita kembali ke masalah i'rabul fi'li, perubahan dalam kalimat fi'il. Kata kerja ketika dia fi'il madhi, maka dia mabni. Artinya mabni, dia tidak berubah. Contoh, nasara ini ya akan selalu dibaca nasoro kalau bentuknya nasoro. Fi'il madhi yang sendirian atau fi'il madhi yang tidak disambung dengan kata yang lain. Jadi kata nasoro ini nggak bisa kita baca nasoru, nggak bisa, atau nasor, nggak bisa. Dia hanya dibaca satu, yaitu nasoro. Makanya tadi saya katakan fi'il madhi ini mabni, tetap dia tidak berubah.
Fi'il amar pun tidak berubah. Contoh nih ya, di sini kata unsur nggak bisa kita baca unsuro atau nggak bisa kita baca unsuru. Ini nggak bisa. Jadi fi'il madhi dan fi'il amar ini hukumnya adalah mabni. Mabni itu artinya tetap. Sedangkan fi'il mudhari ini berubah. Contoh kata yansuru, ini kita bisa baca yansuru, kita bisa baca yansuro, atau kita bisa baca yansur. Perhatikan. Inilah yang membedakan antara fi'il madhi dengan fi'il amar dan yang membedakan fi'il mudhari dengan fi'il amar dan juga fi'il madhi. Amar dan madhi tidak berubah. Sedangkan fi'il mudhari berubah. Baik. Ini penjelasan singkatnya. Gampangnya itu kalau fi'il madhi tidak berubah, kalau fi'il amar tidak berubah, tapi yang berubah hanya fi'il mudhari. Nah, kita kembali ke Mukhtasar kemarin. Nah, ini di Mukhtasar yang halaman 36 saya sudah tulis bahwa fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ya. Dan semua mabni tidak berubah kecuali fi'il mudhari. Baik. Nah, fi'il mudhari ini perubahannya ada 3. Ya. Nih. Jadi fi'il mudhari itu perubahannya ada 3. Yang pertama adalah raf'un. Sama dengan perubahan dalam kalimat isim. Ada raf'un. Yang kedua adalah nasbun. Dan yang ketiga adalah jazmun. Nah, ini yang membedakan. Yang ketiganya ini yang beda. Jadi kalau fi'il kalau isim, kalimat isim itu raf'un, nasbun, jarrun. Nah, kita kemarin kan gitu. Zaidun rafa, zaidan nasab, zaidin jarrun. Nah, kalau kalimat fi'il itu i'rabnya perubahannya adalah raf'un, nasbun, jazmun. Jazm. Perhatikan setelahnya. Fi'il mudhari selamanya rofa. Jadi fi'il mudhari itu aslinya rofa. Kecuali jika bersamaan dengan amil nawasib, maka dia dinasobkan, dan bersama dengan amil jawazim, maka dia dijazmkan. Baik. Saya akan jelaskan tentang masalah ini. Baik. Jadi di sini kan kita belajar bahwa kalimat isim, kalimat fi'il itu yang mu'rab, yang berubah, ini hanya fi'il mudhari. Nah, perubahannya seperti apa? Perubahan kalimat fi'il ini 3. Ya, yang pertama adalah di i'rabul fi'li, perubahan kalimat fi'il. Fi'il di sini adalah fi'il mudhari ya, bukan fi'il yang lain. I'rabul fi'li, perubahan kalimat fi'il ini ada 3. Yang pertama adalah raf'un. Yang kedua
adalah nasbun. Dan yang ketiga adalah jazmun. Ini perubahannya. Nah, kapan fiil ini adalah fiil mudhari ya, bukan fiil yang lain. Kapan fiil mudhari ini dirofakkan? Saat dia sendirian. Maka dia dirofakkan. Contoh fiil mudhari. Kata fiil mudhari dari nasara yansuru. Artinya sedang atau akan menolong. Atau fiil mudhari dari kata doroba. Doroba itu memukul, telah memukul. Kalau kita mau kasih waktunya akan, jadi kita jadikan fiil mudhari yadribu. Ini fiil mudhari. Yansuru akan sedang menolong, yadribu akan atau sedang memukul. Jadi kalau fiil mudhari ini sendirian seperti ini dia dirofakkan. Ya, rofa itu apa? Kemarin identik dengan doma. Identik, tidak semua rofa doma. Identik dengan doma. Yansuru doma. Ya, identik dengan doma. Nah, kalau dia nasab, kapan dia nasab? Tadi dikatakan, dia dinasabkan ketika dia bertemu dengan amil nawasib. Amil nawasib ini adalah amil yang menasabkan. Nanti saya jelaskan amil nawasib itu ada apa aja. Saya ambil satu contoh amil nawasib adalah an. Ya, an itu artinya ada. Yang suruh kita masukin an. An. Yan. Suro. Perhatikan. An yan suro. Agar dia menolong. Kata an ini disebut dengan amil nawasib. Amil nawasib. Kata yang menasabkan. Ya. Ini ada an. An yan suro. Yang suruh sebenarnya domah, rofa. Tapi begitu dia kemasukan amil nawasib menjadi nasab. An yan suro. Nasabnya dengan fathah. Identik dengan fathah. Ya. Yadribu, rofa. Kemasukan amil nawasib. Contoh yang kedua amil nawasib ada lan. Lan. Tidak akan. Artinya lan. Lan. Harusnya yadribu. Tapi kemasukan lan. Lan yadriba. Nasab. Ya, ini apa namanya? Nasabnya fiil mudhari itu ketika dia kemasukan amil nawasib, contohnya di sini an, atau amil nawasib yang lain, contohnya di sini adalah lan. Ya. Nah, kalau dijazmkan kapan? Ketika dia bersama dengan amil jawazim. Jawazim. Amil yang menjazmkan. Yansuru rofa. Sendirian. Begitu kemasukan an yansuro. Tetapi begitu kemasukan kata lam, maka menjadi lam yansur jazm sukun. Makanya kalau kalau rofa itu identik dengan domah, nasab identik dengan fathah, kalau jazm ini identik dengan sukun. Ya. Contoh lagi lam yad. Ya.
Ini penjelasan tentang perubahan dari fi'il mudhari. Di fi'il mudhari ini ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jazm. Kapan dia dirofakkan? Ketika dia sendirian. Ya, awalnya ini tidak bersamaan dengan amil nawasib atau amil jawazim. Ya, kosong nih awalnya. Kosong. Tapi ketika awalnya bersamaan dengan amil nawasib, di sini ada contohnya adalah an, atau amil jawazim, di sini adalah lam, maka kata setelahnya tidak rofak lagi. Kalau yang memasukkan ada amil nawasib an, maka kata setelahnya nasab an yansuro. Tapi kalau kemasukan amil jawazim lam, berarti lam yansur. Ya, ini sebenarnya mirip dengan kalimat isim. Ya. Ini kan kalimat fi'il nih. Kalau kalimat isim kan ada kata zaidun, rafa, ada kata zaidan, nasab, ada kata zaidin, jer. Nah, jer ini untuk isim, jazm untuk fi'il. Ya, ini kalau kita bandingkan antara i'rabul fi'li, perubahan pada kalimat fi'il, dan i'rabul ismi, perubahan dalam kalimat isim. Jadi intinya kalau fi'il madhi tetap tidak berubah, fi'il amar juga tetap tidak berubah, tapi kalau fi'il mudhari dia berubah, ya, sendirian, rofa, masukkan amil nawasib, nasab, masukkan amil jawazim. Nah, ini penjelasan tentang perubahan fi'il. Nah, fi'il yang amil nawasib itu apa saja? Ini yang akan saya pelajari. Kita akan bahas. Jadi kan sudah kita pelajari tadi bahwa fi'il mudhari ini selamanya rofa tulisannya. Fi'il mudhari selamanya rofa. Kecuali jika bersamaan dengan amil nawasib, maka dia dinasobkan, dan bersamaan dengan amil jawazim maka dijazmkan. Saya bacakan. Fan nawasibu, maka amil nawasib asyaratun ada 10. Jadi kata yang bisa menasobkan fi'il mudhari ini ada 10. Ini saya ada lupa nih, ada yang enggak saya harokati ya. Nanti diharokati sendiri. Saya bacain sendiri. Amil nawasib asyaratun 10. Wahia, dan dia. Yang pertama an. Yang kedua lan. Yang ketiga idzan. Yang keempat kai. Yang kelima lam. Lam yang mempunyai arti kai. Makanya namanya lam kai. Ya. Kemudian lamul juhud. Lam juhud namanya. Atau kalau mau diperjelas, lam yang jatuh setelah kata makana atau setelah kata lam yakun. Ini penjelasannya. Kemudian tadi apa? Lan 1, an 1, lan 2, idzan 3, kai 4, lam yang punya arti makna kai 5, lam juhud 6. Kemudian hatta 7. Kemudian al jawabu bil fa, jawab dengan fa 8. Kemudian wal wawi, jawab dengan waw 9. Kemudian yang terakhir wa au, jawab dengan au. Ini yang ke-10. Jadi saya ulangi, an-nawasib atau isim amil yang menasobkan,
huruf lah ya, huruf yang menasobkan fi'il mudhari itu ada 10. An, lan, idzan, kai, kemudian lam yang punya arti kai, kemudian lamul juhud, kemudian hatta, kemudian fa yang menjadi jawab. Fa yang menjadi jawab itu artinya maka. Waw yang menjadi jawab. Waw yang menjadi jawab artinya juga maka. Au yang menjadi jawab. Au yang menjadi jawab itu juga artinya maka. Jadi huruf itu berubah-ubah artinya. Ya. Kalau fa itu kan bisa kemudian, bisa maka. Kalau waw bisa dan, bisa maka. Kalau au bisa, artinya au itu bisa atau di sini maka. Maka kalau au berarti maka dia adalah termasuk dari bagian amil nawasib. Ya, amil nawasib. Baik, saya akan kasih contoh. Di situ ada kata-kata, contohnya yang pertama adalah contoh dari an dulu. Nah, ini yang belum saya harokati, nanti tolong diharokati ya, nanti di apa? Di print kemudian diharokati, yang belum saya harokati. Nahu contohnya an yukhaffifa ankum. Ya. An yukhaffifa ankum. Bisa saya edit. Baik. An yukhaffifa ankum. Wah, gede. Langsung antum yang itu aja, agak susah ini saya ngedit. Saya mau harokati di layar kayaknya agak susah. Baik. Saya akan bacakan saja. Nanti antum ditulis ininya ya. Ditulis atau diharokati sendiri. An yukhaffifa ankum. Agar meringankan ankum dari kalian. Ya. Yukhaffifa. Ini dibaca nasab. Yukhaffifa. Harusnya kalau fi'il mudhari yukhaffifu. Gara-gara kemasukan an sehingga menjadi yukhaffifa. Dibaca nasab. Ya, an yukhaffifa ankum. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, lan nabroha alaihi. Ya, lan nabroha alaihi. Harusnya nabrohu rafa, nabrohu fi'il mudhari. Baroha yabrohu nabrohu. Tapi gara-gara masukkan lan, maka dia dinasobkan. Bukan nabrohu tapi lan nabroha alaihi. Lan nabroha. Apa artinya nabroha? Ya, tidak apa? Baroha. Bentar saya cari dulu. Baroha. Tidak lewat. Lan nabroha. Tidak lewat alaihi atasnya. Yang ketiga, kata izan. Izan ukrimaka. Ini harakatnya seperti itu. Izan ukrimaka.
Apa artinya idzan? Idzan kalau seperti itu, ini artinya idzan. Idzan kalau seperti itu, ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Ukrimaka. Harusnya kan ukrimuka, ukrimu, rofa. Tapi di sini kemasukan idzan menjadi idzan ukrimaka. Kemudian contoh yang lain lam yang mempunyai arti kai. Idzan sama kai dulu, kai. Likai la ta'sau, agar kamu tidak putus asa. Likai agar kai itu artinya adalah agar. Kai itu artinya adalah agar. Agar la ta'sau, tidak putus asa. Tidak putus asa. Agar kalian tidak putus asa. Kemudian wa umirna, dan diperintahkan kita linas selama. Ini lam yang mempunyai arti kai. Linas selama, agar, li sama dengan kai. Linas selama, agar kita pasrah. Kemudian contoh lain lam juhud ini. Lam juhud itu adalah lam yang jatuh setelah kata makana. Ini ada kata makana. Makana, tidak ada Allah liyu'adzibahum, akan mengazab mereka. Ini ada kata lam, li, yang jatuh setelah kata makana. Makanallahu liyu'adzibahum. Pokoknya lam itu kalau jatuhnya setelah kata makana, namanya adalah lam juhud. Ya. Makanallahu, tidak ada Allah liyu'adzibahum, akan mengazab mereka. Harusnya yu'adzibuhum, tapi gara-gara kemasukan lam juhud menjadi liyu'adziba, banyak dibaca nasab. Kemudian contoh yang lain ada hatta termasuk mil nawasijud. Hatta, sehingga yarji'a, kembali ilaina, kepada kita, Musa dan Musa. Contohnya yang lain, la yaqdi alaihim fayamutu. La yuqda, tidak diputuskan, alaihim, kepada atas mereka, fayamutu, maka mereka mati. Ya, maka mereka mati. Fayamutu, maka mereka mati. Ya, ini fa jawab namanya. Fa yang mempunyai arti maka. Kemudian contoh yang lain, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Walamma ya'lam, dan ketika mengetahui Allah alladzina, orang-orang yang jahadu, mereka berjihad, minkum, dari kalian. Kemudian wa ya'lama. Nah ini wa ya'lama, maka yang punya arti maka ini wawunya. Waw tidak semua artinya dan. Di sini makanya. Wa ya'lama, maka mengetahui Allah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Jadi ya'lamu harusnya, tapi fi'il mudhari dari alima ya'lam, tapi gara-gara kemasukan waw jawab, waw yang menjadi jawab itu waw yang mempunyai arti maka, maka kata setelahnya menjadi nasab. Wa ya'lama as-sabirin. Kemudian contoh yang terakhir, au yang mempunyai arti jawab adalah kasartu qu'ubah. Sebentar, cari al-hina.
Mufas masilin minal ros-rosan. Jadi kasar tuh aku ini. Jadi kalau kita lihat jari kita itu kan ada satu jari kita itu kan di tulang itu kan ada ros-rosannya, ada batasan satu tulang dengan tulang yang lain itu kan ada sendinya. Oh ya. Kasar tuh aku memecah u'ubaha sendinya au tastaqima maka eh, maka dia berdua berdiri. Ini sebenarnya ada dalam syair ya, ada dalam sebuah syair. Jadi kata au di sini au yang mempunyai arti maka kata setelahnya tastaqima ini adalah fi'il mudhari yang mansub atau yang dinasabkan. Intinya akhi, kalau ada fi'il mudhari kemasukan an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, fa yang mempunyai arti maka, waw yang mempunyai arti maka, au yang mempunyai arti maka fi'il atau fi'il mudhari'nya itu dibaca nasab. Ini namanya adalah amil nawasib. Nah, ada amil jawazim. Jadi kan amil nawasib. Di amil nawasib ada 10. Sekarang amil yang menjazmkan. Ya, amil yang menjazmkan. Saya bacakan. Wal jawazimu. Amil yang menjazmkan sama niyata asyara. Ada 18. Nah, kayak gini tuh enggak perlu dihafal, tapi difahami saja. Nanti kalau kita ketemu di kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, makin banyak kosakata yang kita baca, itu insya Allah akan membantu kita. Jadi ya kalau bisa untuk pertama hafal, tapi untuk setelahnya saya kira cukup dipahami. Ini sudah saya harokati. Jadi amil jawazim ada lam 1, lamma 2, alam 3, alamma 4, lamul amri, lam yang mempunyai arti perintah 5, la fin nahyi, la yang mempunyai arti jangan 6, in 7, ma 8, man 9, mahma 10, izma 11, ayu 12, mata 13, ayana 14, aina 15, anna 16, haitsuma 17, kaifama 18. Jadi kalau kalimat fi'il mudhari ya, kemasukan huruf-huruf ini disebut dengan amil jawazim. Amil yang menjazmkan, maka kata setelahnya dibaca jazm. Ya, kalau tadi kan jazm itu identik dengan sukun. Ya. Baik. Contohnya lam yalid walam yulad. Nah, ini contohnya lam. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Harusnya harusnya kan yalidu dengan yuladu. Harusnya terakhirnya di doma. Karena fi'il mudhari, rofa. Tapi gara-gara kemasukan lam jadinya jazm. Lam yalid walam yulad. Contoh yang kedua, lamma ya. Kalla, jangan seperti itu. Lamma, ketika yaqdi. Lama itu artinya ketika ya. Lam artinya tidak, kalau lama artinya ketika.
Lama ketika yaqdi memutuskan ma sesuatu amarohu yang diperintahkan olehnya. Contoh yang ketiga, alam nasyrah. Bukankah kami telah meluaskan laka bagimu sodroka, dadamu. Ini alam. Masuk pada kata nasyrah. Nasyrah ini fi'il mudhari. Maka menjadi jazm fi'il mudhari. Kemudian jadi artinya alam itu bukankah. Bukankah. Alam. Bukankah. Kemudian setelahnya wa qultu alamma ashu. Wa qultu dan aku berkata alamma ashu ketika aku berteriak. Alamma ashu ketika alamma punya arti sama dengan lama. Alamma dengan lama sama artinya ketika. Ashu aku berteriak. Contoh lain ini lam amar, ya lam yang punya arti perintah. Liyunfiq hendaklah. Nah, itu fi'il. Itu lam yang punya arti amar. Li hendaklah. Yunfiq yunfiq menginfakkan. Du sa'atin orang yang punya keluasan. Du sa'atin orang yang punya keluasan. Ya, sa'atin keluasan. Du yang punya. Du yang punya. Jadi yang punya uang, yang punya keluasan harta adalah berinfak. Kata liyunfiq ini lam masuk pada kata yunfiq. Li yunfiq. Harusnya kan yunfiku. Masukkan lam jazim jadi li yunfiq. Selanjutnya adalah la yang punya arti jangan. La tahzan. Jangan bersedih. Kemudian kata in. In. Ketika. In itu artinya adalah ketika. In yasha ketika berkehendak. Ini Allah artinya. Dia Allah. Ketika dia berkehendak yudhibakum akan menghilangkan kalian. Kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa ma taf'alu dan apa saja taf'alu yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan ya'lamullah maka Allah akan mengetahui. Jadi ma ini diartikan apa saja. Ma taf'alu. Jadi ma kalau masuk yang masuk fi'il mudhari maka kata setelah ma ini dijazmkan. Contohnya lain man ya'mal barang siapa yang beramal su'an buruk yujza maka akan dibalas bihi dengannya. Lihat kata man masuk pada kata ya'mal. Man artinya man itu barang siapa. Ya. Jadi kalau ma sesuatu, kalau man orang, kalau ma barang, kalau man yang beramal. Jadi man barang siapa. Barang siapa ya'mal beramal su'an keburukan yujza bihi maka akan dibalas bihi. Mahma ta'muri al-qalba yaf'al. Mahma semasa. Mahma semasa. Ta'muri kamu memerintah. Al-qalba hati yaf'al maka dia akan melakukan. Kalau kamu semasa kamu memerintahkan hatimu maka hatimu akan melakukan. Ya, itu mahma amil jawazim masuk pada kata ta'muri fi'il mudhari yang dijazmkan. Kemudian izma ketika, ya, izma itu ketika. Izma takum ketika kamu berdiri akum maka aku akan berdiri. Izma jawazim takum fi'il mudhari yang majzum. Ayyamma tad'u. Ini contohnya ayun ya. Contohnya ayun tapi di situ ditambahi kata-kata ma. Ayyan ma tad'u. Falahul asmaul husna. Ayyan ma tad'u. Di mana saja itu ayyan ma. Ayyan
di mana saja, ma-nya ini tidak punya arti. Ayyan di mana saja, tad'u kamu berdoa, falahu maka bagi dia Allah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi kata ayyan atau ayyan ma, ya, ayyan masuk pada kata fi'il mudhari' tad'u. Ma-nya ini ziyadah, ma tambahan saja. Maka kata setelahnya dijazmkan. Selanjutnya mata. Semata. Mata itu artinya kapan. Mata itu artinya kapan. Mata ad'u al-imamata. Kapan saja ad'u aku meletakkan al-imamata, imamah. Imamah itu kain yang diikatkan di kepala. Seperti agim, imamah. Ta'rifuni maka kamu akan mengenal diriku. Contoh, maksudnya mata jawazim, ambil jawazim, ad'u fi'il mudhari. Ya, ad'u fi'il mudhari dijazmkan. Selanjutnya ayyana, ini ambil jawazim lagi. Ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Ayyana artinya ayyana di mana saja. Ya, ta'dil fi'il mudhari jazim, dijazmkan ayyana. Ta'dil apa namanya? Ta'dil seimbang. Ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Ta'dil birrihu. Ta'dil seimbang bihi dengannya rihu angin tanzil, maka kamu turunlah. Jadi kalau anginnya itu sedang, kamu turunlah. Ya, kata ayyana amil jawazim, ta'dil fi'il mudhari kemasukan ayyana sehingga dia dijazmkan. Contoh yang lain, ainama, ini juga apa? Aina. Kalau di atasnya kan tulisannya aina. Boleh aina, boleh ditambahin ma. Boleh ayyana, boleh ditambahin ma, ayyana ma. Ya. Jadi ma, terkadang ada tambahan ma setelahnya ini adalah ma yang zaidah, ma tambahan saja. Ainama takunu, di mana saja. Takunu kamu ada, yudrikkum maka akan menemuimu al-mauta kematian. Aina fi'il ambil jawazim, takunu fi'il mudhari majzum, dijazmkan dengan kata aina. Kemudian selanjutnya fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha. Fa asbahta maka engkau menjadi, anna bagaimana, ta'tiha kamu mendatanginya, tastajir biha maka kamu akan menyewa biha dengannya. Fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha. Jadi kalau engkau datang kepada dia, maka engkau akan menyewa kepadanya. Nah, kata anna di sini masuk pada fi'il mudhari ta'tiha. Ta'ti fi'il mudhari kemasukan kata anna sehingga dijazmkan. Kemudian haitsuma tastaqim. Haitsuma di mana saja. Tastaqim kamu berdiri, yuqaddir lakallahu najahan. Yuqaddir akan menakdirkan laka bagimu Allah najahan, kesuksesan. Jadi di mana saja kamu berdiri, Allah akan mentakdirkan kamu untuk sukses. Ini tastaqim fi'il mudhari masukkan kata haitsuma ambil jawazim maka dia dijazmkan tastaqim. Harusnya tastaqimu. Ya, harusnya di rafa. Tapi kemasukan ambil jawazim tastaqim haitsuma maka dijazmkan. Yang terakhir kaifama taf'al af'al. Kaifama bagaimanapun taf'al kamu melakukan af'al maka aku pun akan melakukan. Jadi kalau kamu melakukan, aku ya ikut melakukan. Ini kaifama jawazim masuk pada kata taf'al fi'il mudhari. Harusnya kan taf'alu, masukkan amil jawazim
kaifama, sehingga taf'alunya ini dibaca jazm disukun. Jadi intinya adalah ketika fi'il mudhari kemasukan amil nawasib yang dinasubkan an lan idan kai lam juhud hatta fa waw au yang mempunyai arti maka dia dinasubkan, dan ketika dia kemasukan lam lamma alam alamma, lam yang punya arti perintah, lam amar, la yang punya arti jangan, la nahi, in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama, maka kata atau fi'il mudhari setelahnya ini dijazmkan. Jadi kalau sendiri ya rofa, tapi kalau bersamaan dengan amil ini maka dia akan berubah i'rabnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.